Alhamdulillah kembali lagi bersama Nara Sehat, narasi kesehatan bersama saya Diah Kusuma. Hari ini kita sedang berada di alun-alun mana Bu? Cetayu. Cetayu. Ibu masih jualan? Iya. Jualan apa Bu? Jualan minuman. Minuman. Mantap ya Bu ya. Nah Bu, hari ini kita masih membahas mengenai MMS. Ibu tahu nggak MMS itu apa? Jangan bilang tahu. Makasih Mbak sayang. belum tahu. Jadi MMS itu sebuah vitamin ya yang ditujukan untuk ibu hamil untuk menambah zat besi gitu. Kalau biasanya yang ibu kenal itu biasanya TTD ya, tablet tambah darah ya. Iya, nah, untuk ibu hamil itu ada namanya MMS. Ibu lebih sering dengar ibu hamil banyak ngidam atau banyak minum vitamin? Seringnya kalau ibu tahu ya banyak ngidamnya. Ibu dulu ngidamnya apa? Aduh, Ngidamnya apa? Coba sebutin. ngidamnya ya biasa sih, paling buah gitu aja. Oke, kalau minum vitamin dulu Ya dari puskesmas. apa itu dulu? Vitamin tambah darah. Tambah darah. Apa udah lama sih? Nah, itu mungkin namanya MMS. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber spesial ya Bu ya, yang tentunya akan membahas secara detail mengenai MMS ini. Pentingnya MMS untuk kesehatan ibu hamil. Ibu mau tahu nggak? Mau tahu banget. Oke, kita hadap ke kamera bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Baik, sebelum kita membahas tentang MMS, ada baiknya kita mengetahui sedikit keadaan kesehatan ibu hamil yang ada di wilayah Kota Pekalongan. Pada tahun 2023, ibu hamil yang mengalami anemia sebanyak 14,4% dan pada tahun 2024 turun menjadi 11,6%. Sedangkan untuk ibu hamil yang mengalami KEK atau kurang energi kronis dari tahun 2023 sebesar 11,2% turun meningkat, maksud saya naik menjadi 14,8%. Ini merupakan PR buat kita bersama untuk mengatasi permasalahan pada ibu hamil agar kita dapat meningkatkan kesehatan ibu hamil khususnya di wilayah Kota Pekalongan. MMS atau Multiple Micronutrient Supplement merupakan multivitamin yang direkomendasikan oleh WHO untuk diberikan kepada ibu hamil. MMS dan TTD memberikan efek samping yang sama, yaitu untuk menurunkan anemia pada ibu hamil. Namun kandungan pada MMS itu dilengkapi dengan 9 vitamin dan 4 mineral lainnya. Sedangkan tablet tambah darah yang selama ini telah diberikan kepada ibu hamil hanya mengandung zat besi dan juga asam folat. Oleh karena itu, MMS memberikan dampak yang lebih baik untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil. Dengan pemberian MMS secara rutin diharapkan mampu meningkatkan kesehatan ibu hamil dan juga dapat menurunkan angka kematian pada ibu hamil. Tablet tambah darah dan MMS keduanya merupakan multivitamin yang diberikan untuk ibu hamil. Namun ada beberapa perbedaan apabila kita lihat dari sisi kandungannya. Pada tablet tambah darah hanya mengandung asam folat sebanyak 400 mikrogram dan mengandung zat besi sebanyak 60 mg. Sedangkan MMS itu sudah dilengkapi dengan vitamin antara lain vitamin A, vitamin B, C, D, E dan juga vitamin B1, B2, B3 dan B12 serta mengandung asam folat sebanyak 400 mikrogram. Selain itu juga pada MMS sudah dilengkapi mineral ya, antara lain adanya seng, kemudian zat besi sebanyak 30 mg, kemudian selenium dan juga mengandung tembaga. Karena itu kandungan di MMS lebih komplit apabila dibanding dengan TTD. Kemudian kalau kita lihat dari sisi cara mengkonsumsinya, pada tablet tambah darah itu sehari dikonsumsi 1 tablet selama kehamilan kurang lebih 90 tablet. Kalau untuk MMS
dikonsumsi sama, satu harinya satu tablet, namun selama masa kehamilan kurang lebih ibu hamil mengkonsumsi 180 tablet. Kemudian kalau kita lihat dari efek sampingnya, apabila ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah, itu tidak ada efek samping yang berbahaya yang ditimbulkan dari mengkonsumsi TTD. Namun pada tablet tambah darah biasanya ibu hamil yang mengkonsumsi kadang akan disertai rasa mual. Sedangkan untuk MMS selain juga tidak ada efek samping yang berbahaya, efek rasa mualnya lebih ringan bila dibandingkan dengan mengkonsumsi tablet tambah darah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kandungan Fe dalam MMS itu lebih rendah apabila dibandingkan dengan kandungan Fe pada tablet tambah darah. Walaupun kandungan tablet tambah darah itu lebih rendah dibandingkan dengan kandungan darah di TTD, namun absorpsi tablet tambah darah pada MMS itu lebih tinggi karena dalam MMS sudah dilengkapi dengan adanya vitamin A dan vitamin C yang membantu penyerapan zat besi pada MMS. Oke pemirsa, kita tetap berada di lapangan mana ini Mbak Jetayu ya? Mbaknya masih ngapain nih di sini? Ini kita lagi nugas sebenarnya di belakang. Lagi nugas. Kuliah di mana Mbak? Di IWIMA, Institut Widya Pratama. Oh ya, cantik banget. Hari ini kita lagi bahas nih Mbak mengenai MMS. Mbaknya tahu nggak MMS itu apa? Aduh, nggak tahu Mbak, apa tuh? Jangan bilang makasih Mbak saya. Jadi MMS itu beda tipis ya Mbak sama tablet tambah darah. Kalau MMS itu untuk ibu hamil, jadi sama-sama mengandung zat besi. Kalau untuk MS sendiri itu vitaminnya lebih banyak, ada vitamin A, B dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau vitamin untuk jomblo, tahu nggak Mbak? Apa itu? Vitamin P kali ya? Apa tuh? Vitamin pacar. Aduh, Mbaknya jomblo apa tekeni? Masih jomblo sih kalau masih jomblo. Mbak siapa Mbak namanya Mbak? Sasa. Mbak Sasa. Oke Mbak Sasa, hari ini kita ada kedatangan narasumber spesial ya, yang tentunya akan banyak membahas mengenai pentingnya MMS untuk ibu hamil. Mbak Sasa mau tahu? Mau dong. Oke, kita hadap kamera bilang kasih tahu dong. Oke, 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Ibu hamil dapat memperoleh MMS melalui puskesmas ataupun jejaringnya yang diberikan oleh tenaga kesehatan ataupun tenaga medis. Nah, MMS ini hanya diberikan untuk ibu hamil, tidak untuk orang lain selama ibu tersebut hamil. Kemudian dalam proses pemberian tersebut akan diberikan konseling oleh tenaga kesehatan kepada ibu hamil mengenai manfaat dari mengkonsumsi MMS tersebut. Cara mengkonsumsi MMS mungkin bisa kita perhatikan ya agar absorpsi yang diserap dari mineral itu bisa maksimal ya. Salah satunya mengkonsumsi MMS itu sehari 1 tablet dan dianjurkan menggunakan air putih. Kemudian saat mengkonsumsi MMS tidak menggunakan seperti susu, kemudian teh, kopi, obat mah ataupun kalsium, karena hal ini bisa mengganggu atau mengganggu proses penyerapan zat besi pada MMS. Kemudian MMS diminum apabila ibu lupa mengkonsumsi MMS pada hari ini, maka untuk esok harinya tidak perlu menambah atau double, jadi tetap diminum seharinya 1 tablet saja. Kemudian untuk mengurangi rasa mual pada saat mengkonsumsi MMS, dianjurkan ibu untuk mengkonsumsi MMS ini sudah makan ataupun menjelang tidur. Selanjutnya ibu hamil yang masih mengkonsumsi kalsium dianjurkan untuk tidak bebarengan mengkonsumsi MMS dengan kalsium tersebut. Jadi bisa diberi jeda kurang lebih 2 jam sebelum atau sesudahnya. Setelah ibu hamil minum tablet MMS ini, tidak perlu mengkonsumsi multivitamin lain
karena multivitamin dalam MMS ini sudah mencukupi kebutuhan vitamin bagi ibu hamil dalam kesehariannya. Kemudian yang harus kita perhatikan yaitu kita melihat tanggal kadaluarsa dari tablet MMS ini, dan kita perhatikan kualitas dari MMS ini apakah mengalami perubahan warna dan lain sebagainya. Baik, seperti tadi saya singgung di awal bahwa mengonsumsi MMS ada kemungkinan sedikit menimbulkan rasa mual. Nah, untuk menghindari rasa mual ini, ibu hamil bisa mengkonsumsinya sesudah makan atau ketika menjelang ibu tidur. Jadi rasa mual ini bisa diminimalir dengan cara tersebut. Dengan mengkonsumsi MMS secara rutin tentunya memberikan manfaat yang baik bagi ibu hamil. Yang pertama, salah satunya mengurangi resiko bayi lahir dengan berat badan rendah, kemudian mengurangi resiko bayi lahir prematur, kemudian juga mengurangi resiko anemia pada ibu hamil, serta menghindari atau mencegah kematian pada ibu hamil dan juga kematian pada bayi. Untuk ibu hamil yang mengalami anemia rendah atau kadar Hb-nya itu berkisar 10 sampai dengan kurang dari 11 mg, ibu hamil tetap mengkonsumsi MMS sehari 1 tablet dengan disertai mengkonsumsi 1 tablet tambah darah setiap harinya. Kemudian kalau sudah kondisinya normal atau Hb-nya sudah normal kembali, konsumsi tablet tambah darah dihentikan, namun konsumsi MMS tetap dilanjutkan. Ya, kalau untuk ibu hamil muda mungkin ya pemberian MMS ini memang idealnya diberikan pada saat kunjungan pertama ibu hamil di tempat pemeriksaan kesehatan, baik itu di puskesmas ataupun di jejaringnya. Nah, karena tadi ya sudah disebutkan bahwa mengkonsumsi MMS ini kurang lebih 180 tablet atau kurang lebih 6 bulan kalau kita hitung dalam bulan ya. Jadi memang sejak dari awal kehamilan memang disarankan untuk mengkonsumsi MMS ini untuk meningkatkan kesehatan pada ibu hamil tersebut. Untuk efek samping ada beberapa mungkin yang mengalami rasa mual ketika mengkonsumsi MMS, namun bisa diminimalir ya tadi dengan cara minumnya sesudah makan atau menjelang tidur. Dan kandungan MMS ini yang Fe-nya lebih rendah dibandingkan dengan TTD ini menjadikan MMS ini lebih sedikit rasa mual yang ditimbulkannya ketika mengkonsumsi MMS. Dan kebetulan di wilayah Kota Pekalongan untuk tahun ini sudah mendapatkan dropping dari Kemenkes tablet MMS ini. Untuk wilayah Jawa Tengah sendiri saat ini baru 2 kota, yaitu di Kota Pekalongan dan di Kota Tegal yang sudah mendapatkan tablet MMS ini. Jadi kita patut bersenang ya, karena pemerintah mengutamakan di wilayah kita nih untuk mengatasi kesehatan, untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil. Ya, kita bersama ibu-ibu Pekalongan nih yang tentunya kece ya Bu ya. Masih apa Bu di sini Bu? Masih duduk. Masih duduk loh. Ya, lah itu jualan ini udah habis. Ini kan berdiri Bu. Oh, iya. Kok duduknya Ibu? Kita mau tanya nih, lebih penting makan bakso apa minum vitamin MMS? Aku seringnya minum vitamin tapi kan mana vitamin. Sering minum vitamin. Vitamin apa yang Bu Yanti minum? Itu apa? Elevonse Pak itu. Apa? Elevonse Pak. Apa? Elevonse kayak gitu. Elevonse. Oh, nah, Ibu tahu nggak MMS itu apa? Nggak tahu. Jadi MMS itu vitamin ya, suplemen nutrisi untuk ibu hamil untuk menambah zat besi yang akan memenuhi kondisi kehamilannya gitu Ibu. Tahu ya?
Nah, kalau ibu suruh pilih mau cerewetin mantu biar minum vitamin MMS atau mau cerewetin aja? Nggak tahu. Punya mantu, Bu? Oh, nggak punya. Tapi ibu kalau jadi mertua ya, punya mantu yang masih hamil bakal cerewetin buat minum MMS ini nggak? Ya nggak tahu ya, terserah deh. Terserah gitu, tapi boleh ya nanti dinasehatin biar kandungannya sehat. Ini nak, minum tablet MMS gitu ya Bu Yanti ya. Oke Bu Yanti, mau tahu nggak tips sehat untuk ibu hamil? Tahu. Mau tahu? Mau tahu nggak? Apa? Mau tahu nggak? Ya. Mau tahu dong? Oke, setelah ini kita ada penjelasan secara detail dari narasumber kita yang kece juga nih kayak Ibu Yanti nih ya. Kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya. Ya. 1, 2, 3. Kasih dong. tahu dong. Gini Bu. MMS dikemas dalam satu botol, di mana dalam botol tersebut berisi 180 tablet MMS. Nah, untuk mengetahui kualitas MMS, botol yang digunakan untuk mengemas MMS ini sudah sesuai ya untuk menjaga kualitas dari MMS tersebut. Artinya tidak tembus cahaya, kemudian mudah ditutup rapat sehingga terhindar dari jangkauan anak-anak untuk memainkan MMS tersebut. Nah, untuk mengetahui kualitas MMS, kita bisa memperhatikan warna dari salah satunya ya, bisa memperhatikan warna dari tablet MMS tersebut, di mana MMS itu warnanya tuh yang ketika awal kita dibuka itu warnanya cerah, nggih. Kemudian setelah mungkin karena dibuka dan diminum, lambat laun akan sedikit ada perubahan warna yang menjadi agak gelap ditambah dengan adanya bintik-bintik hitam sedikit. Itu kondisi seperti itu MMS masih aman untuk dikonsumsi. Hal itu terjadi bukan karena MMS tersebut berjamur, namun kondisi tersebut terjadi karena MMS terkena paparan udara yang mengandung oksigen. Namun apabila tablet MMS itu warnanya menjadi semakin gelap dan atau bintik-bintik hitam pada MMS semakin banyak, mungkin tablet tersebut sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan vitamin dan mineralnya sudah mengalami pengurangan atau kerusakan karena paparan sinar matahari dan lain sebagainya. Ya, untuk meminimalir kerusakan tablet MMS, tentunya dengan penyimpanan yang baik bisa menjaga kualitas dari MMS tersebut. Misalkan simpan di tempat yang mudah terlihat namun jauh dari jangkauan anak-anak, kemudian bisa disimpan di tempat terbuka dengan suhu kurang lebih 15-30 derajat Celcius, namun terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Kemudian ibu-ibu bisa menyimpan MMS ini di tempat yang bersih, yang terhindar dari kontaminasi, misalkan di dekatnya parfum, nanti MMS bisa terkontaminasi parfum dan lain sebagainya. Selanjutnya tablet MMS itu bisa disimpan menggunakan wadah aslinya, jadi tidak perlu diganti wadah lain ya. Dengan menggunakan wadah aslinya yang tertutup rapat, kualitas MMS akan tetap terjaga. Baik, menjaga kesehatan ibu hamil tidak hanya dilakukan oleh ibu hamil itu sendiri, tapi juga ada dukungan dari keluarga ya, untuk menjaga kesehatan ibu hamil. Salah satunya disarankan ibu hamil untuk senantiasa memeriksakan kesehatannya ke tempat pelayanan kesehatan minimal 6 kali selama kehamilannya. Kemudian ibu hamil selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan bergizi di sini artinya makanan gizi yang seimbang, yang sesuai untuk ibu hamil. Jadi makanan tersebut mengandung adanya karbohidrat, kemudian ada protein, lemak, vitamin dan mineral. Nah, karbohidrat ini bisa kita peroleh dari makanan, contohnya nasi ya. Kalau di tempat kita
mungkin makanan pokoknya nasi, tapi sebenarnya karbohidrat itu bisa juga diperoleh dari kentang, kemudian dari roti, dari mie, kemudian singkong dan lain sebagainya. Kalau sumber makanan protein itu ada dua, ada yang protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani sesuai namanya berasal dari hewan, contohnya ada telur, ikan, daging dan lain sebagainya. Sedangkan protein nabati bisa kita peroleh dari protein tumbuhan, ada tahu, tempe, kacang-kacangan, dan hasil olahannya. Untuk lemak, ibu hamil bisa memperoleh makanan sumber lemak dari misalkan dari santan, kemudian dari minyak yang digunakan untuk menumis ataupun menggoreng makanan. Sedangkan vitamin dan mineral bisa kita peroleh dari buah dan sayur yang kita konsumsi sehari-harinya. Selain mengkonsumsi makanan, ibu hamil juga harus senantiasa menjaga kebersihan diri, misalkan dengan mandi secara rutin sehari 2 kali, menggosok gigi. Selain itu juga menjaga kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini tentunya didukung ya dari perhatian dari suami, dari keluarga, sehingga ibu hamil senantiasa merasa bahagia. Itu sangat berpengaruh pada kesehatan janin bayinya. Selain itu, ibu hamil juga disarankan untuk mengkonsumsi MMS secara rutin, setiap harinya 1 tablet. Kemudian mungkin bisa dengan cukup istirahat ya, mungkin ibu hamil sudah aktivitas seharian, jadi diimbangi dengan istirahat yang cukup. Kemudian aktivitas fisik atau olahraga ringan sesuai dengan kemampuan dari ibu hamil, serta menghindari minuman yang beralkohol dan juga paparan asap rokok. Nah, seperti tadi kembali saya ingatkan untuk senantiasa mengkonsumsi tablet MMS secara rutin seharinya. Dengan senantiasa menjaga kesehatan ibu hamil, diharapkan ibu hamil bisa melahirkan bayi-bayi sehat yang akan menjadi generasi penerus bagi bangsa. Ya, mungkin memang ada ya, karena harus mengkonsumsi setiap hari 1 tablet sehingga jadi males untuk mengkonsumsinya. Makanya tadi di awal sempat kami singgung bahwa ketika tenaga kesehatan memberikan tablet MMS ini kepada ibu hamil, tenaga kesehatan akan memberikan konseling pada ibu hamil tentang manfaat dari mengkonsumsi MMS setiap hari. Dengan ibu hamil mengetahui manfaat mengkonsumsi MMS, mungkin ibu hamil tentunya akan menjadi bersemangat ya untuk menjaga janinnya, untuk menjaga kesehatannya agar kehamilannya tetap sehat. Nah, tadi dengan cara mengkonsumsi MMS-nya misalkan memakai waktu yang sama setiap harinya. Misalkan kalau biasa mengkonsumsinya malam, ya dikonsumsinya malam terus setiap harinya. Gunanya apa? Untuk menciptakan kebiasaan mengkonsumsi MMS sehingga ibu hamil tidak lupa mengkonsumsi MMS-nya.